Kalau udah kena ASMR kriuk begini, langsung pada ngilang gak sih teman? Mana snack yang satu ini gak cuma enak doang, tapi bisa banget bikin badan kita jauh lebih strong teman. Yes, karena ini adalah keripik kulit ikan patin. Ini dia nih tempat pembiakan ikannya di Jatiluhur, Jawa Barat. Ada beberapa jenis ikan air tawar yang dikembangbiakan. Salah satu yang spesial adalah ikan patin. Iklim dan kondisi cuaca di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sangat cocok untuk budidaya ikan patin. Sekarang waktunya ikan patin makan siang nih. Tuh lihat, ikannya lagi berebutan makan. Makanan ikan menjadi salah satu faktor kualitas ikan patin yang dihasilkan. Makanya harus benar-benar terjaga kebersihan makanan dan waktu pemberian makanan nih. Kalau ikan patin sudah mencapai ukuran konsumsi, artinya sudah bisa kita panen nih. Tempat pembiakan ikan ini dibatasi dengan jaring-jaring sebagai dinding. Kalau ikan patin sudah bisa dipanen, cukup atur saja posisi dinding jaring ini untuk bisa menangkap ikannya. Praktis kan? Setelah ditangkap, kita timbang dulu ya ikannya untuk mengetahui kualitas dan kelayakan ikan. Lanjut, ikan patin yang sudah lolos uji kualitas, kita ambil bagian dagingnya. Bagian lain seperti tulang, kepala, dan ekor dipisahkan. Bukan untuk dibuang kok, tapi untuk diolah lagi menjadi tepung ikan. Teman, gak cuma sehat dan enak, tapi seluruh bagian si patin ini bisa banget disulap jadi bahan pangan yang yummy. Termasuk kulitnya yang enak banget kalau dijadiin keripik teman. Bahkan keripik kulit ikan sempat viral sebagai oleh-oleh khas Singapura loh. Tapi don't worry, di Medan Sumatera Utara udah ada pabrik keripik kulit ikan yang gak kalah laziznya. Saking banyaknya peminat, dalam sehari bisa habis sampai 10 ton kulit patin loh teman. Banyak banget kan. Kulit patinnya sampai harus didatangkan dari berbagai daerah loh, seperti Lampung, Muara Baru, dan Kediri. Wih, ini nih ciri kulit patin yang cakep. Permukaannya masih mengkilat, tidak berlendir, dan tidak berbau. Ini kunci kelezatannya teman. Bawang putih, lengkuas, ketumbar, tepung terigu, dan tepung beras. Bumbunya kita giling dulu biar bisa meresap ke semua permukaan kulit patinnya teman. Jadi rasanya ntar bakal sedap maksimal. Setelah kulit patinnya dicuci bersih, siap masuk ke mesin mixing nih. Bareng sama bumbu dan pertepungannya. Ini nih kunci kerenyahannya teman. Plus bikin keripik jadi lebih tahan lama secara alami. Kalau semua kulit sudah terselimuti tepung bumbu, waktunya kita goreng. Pakai minyak yang banyak dan panas, biar hasilnya kriuk maksimal. Sekali goreng begini, butuh waktu sekitar 20 menitan. Kalau udah coklat kemasan begini, siap diangkat deh. Ini nih proses penggorengan yang kedua teman. Yang kali ini kilat, cuma butuh 5 menitan aja. Terus keripik ditiriskan semalam suntuk. Wih, ini nih yang bikin keripik jadi kriuk maksimal dan awet disimpan lama. Bisa sampai setahun loh teman. Wow banget kan? Pilihan rasanya ada banyak juga. Original ada, mau kare atau balado, siap diangkut juga. Pantes aja fans beratnya nyebar sampai ke seluruh Nusantara teman. Bahkan nih udah dipasarkan sampai ke negara sahabat di Asia Tenggara juga loh. Jempol. Terus kok bisa keripik ini bikin tubuh jadi kuat? Ya karena kandungan protein, asam lemak omega 3, fosfor, dan kalsiumnya. Ketiga kandungan ini jempolan banget buat membangun jaringan otot, kesehatan tulang dan gigi, memperlancar kinerja otak, bahkan bisa mencegah penyakit jantung koroner teman. Wah, hebat banget kamu patin. Teman, gak peduli kita tergolong generasi sandwich atau bukan, tuntutan kerja
kerja keras dan cerdas tetap ada dong ya pastinya. Nah, coba ada yang tahu nggak pekerja negara mana yang jam kerjanya paling panjang? Jawabannya adalah Meksiko, yang dalam seminggu bisa bekerja selama lebih dari 50 jam. Berarti dalam 5 hari kerja rata-rata 10 jam habis nih. Wow. Tapi itu pun masih kalah sama teman Unyil yang canggih ini loh. Sekali isi daya langsung siap kerja seharian. Kenalan nih teman, ada Bella Bot dan Kitty Bot. Robot pelayan resto pertama di kota Bandung nih. Mereka berdua asli Korea loh. Si Bella Bot sosoknya lebih besar, bobotnya 59 kg. Dan punya 4 nampan untuk mengangkut aneka hidangan seberat 40 kg. Nah, yang lebih mungil ini Kitty Bot, yang bisa mengantar makanan seberat 20 kg. Widih. Baik si Bella maupun Kitty dijalankan dengan sensor dan program, sehingga bisa melayani kebutuhan pengunjung. Awalnya pesanan akan diinput oleh kakak pramusaji sesuai nomor meja. Kalau pesanan sudah siap, baru deh si Bella dan Kitty bekerja. Taruh pesanan di atas nampan dan wush, robot-robot ini akan langsung meluncur. Jamin gak bakal salah alamat nganternya. Setelah semua pesanan diambil, dia akan langsung balik ke pos. Widih, keren banget. Nah, kalau kita bisanya makan siang pas jam istirahat, Bella dan Kitty juga teman. Baterai mereka juga harus di-charge dulu selama 4 jam sebelum siap tempur seharian penuh. Wih, best employee of the year banget nih kalian. Definisi tahan banting yang hakiki, super efisien. Unyil boleh nebeng gak Bella, Kitty? Asik, yuhu. Permisi, Tintin. Unyil jadi happy nih di sini. Udah robotnya canggih, pilihan menunya juga banyak. Ada 100 pilihan makanan dan minuman yang siap diicip. Primadonanya ada stik salmon yang creamy gurih, sandwich tuna yang crunchy, dan si manis dingin dan lembut blueberry pancake. Wih, juara deh pokoknya. Yes teman, perkembangan dunia robotik masa kini sudah makin keren. Robot terus dikembangkan untuk membantu berbagai pekerjaan manusia. Mulai dari tugas sederhana sampai pekerjaan super rumit dan berat, termasuk melakukan operasi tubuh manusia. Wow, hebat kamu robot! Teman, Unyil masih punya satu lagi nih yang strong. Hehe. Kali ini penghuni dapur yang bakal bikin acara masak jadi lebih seru. Kekuatannya jangan ditanya teman, super awet dan aman buat segala jenis masakan. Unyil ajak langsung ke pabriknya di Tangerang, Banten. Yuk kita kemon. Ini dia bahan utamanya. Gulungan plat baja putih yang masih berbentuk lembaran tipis. Lembaran plat baja yang masih panjang kemudian dipotong-potong sesuai ukuran diameter yang diinginkan. Potongan baja ini bakal dicetak lagi pakai mesin press sampai jadi bentuk dasar peralatan makan yang mau dibuat. Biar lebih rapi dan halus, potong juga bagian tepi atas biar nggak ada sisa bagian yang tajam. Loh, kok dibolong-bolongin sih? Proses pelubangan ini khusus untuk produk sangku atau bakul nasi enamel. Lubang-lubang ini berfungsi untuk mengalirkan udara supaya nasi yang disajikan gak terlalu panas deh. Untuk peralatan yang membutuhkan pegangan seperti cangkir, rantang, dan panci bakal ditambahkan pegangan dengan cara dilas. Sementara bentuk lekukan pada perabot dibuat dengan cara dipres sambil diputar seperti ini. Proses selanjutnya, semua bodi logam yang sudah dibentuk harus dicuci dulu.
Proses pencucian menggunakan soda api untuk menghilangkan lapisan minyak yang masih menempel dari proses pencetakan. Gak cuma dibersihkan, ada juga proses perendaman pakai air keras supaya permukaan logamnya tahan karat. Habis itu diilas deh sama air bersuhu 700 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Nah, sekarang waktunya buat kasih lapisan enamelnya nih. Enamel merupakan bahan alami dari serbuk kaca yang bisa meleleh pada suhu tinggi. Ketika digunakan sebagai pelapis logam besi, enamel akan menghasilkan permukaan yang halus tanpa pori dan mencegah dari karat. Habis itu di oven selama 45 menit sampai enamel mengering dan menempel sempurna. Lanjut ke proses pelapisan enamel kedua. Kali ini enamel berwarna lah yang digunakan. Warna enamel yang cerah mengkilap bikin tampilan jadi makin menarik, tapi tetap aman untuk menampung makanan. Masih ada sentuhan terakhir nih. Peralatan makan enamel identik dengan motif-motif menarik. Caranya gampang kok. Tinggal tempelkan stiker bermotif bunga di permukaannya. Keren. Supaya warna dan stiker menyatu sempurna, perlu di oven lagi nih selama 30 menit pada suhu 700 derajat Celcius. Wih, banyak banget nih hasilnya. Sekali produksi, ada banyak peralatan makan enamel yang juga dibuat. Sentuhan terakhir nih, bagian tepi atas diberi ring pelindung berbahan stainless steel supaya lebih rapi dan aman. Gak cuma dijual di Indonesia saja ya, peralatan makan enamel ini sudah diekspor juga ke beberapa negara di Timur Tengah dan Amerika Latin. Keren! Peralatan makan dan dapur berbahan dasar enamel punya beberapa kelebihan. Bisa bikin makanan tahan panas lebih lama. Selain itu, gak gampang lengket, jadi mudah dibersihkan juga. Sekarang Unyil mau ngetes nih, mana sih yang lebih aman? Perabot dapur berlapis enamel atau alat masak dari aluminium? Dua alat dapur ini mau kita gunakan untuk merebus sayur. Hasilnya, rebusan air dengan panci aluminium jauh lebih keruh. Wah, kok bisa ya? Air keruh menandakan kandungan nutrisi pada sayur telah larut bersama air rebusannya. Panci aluminium tuh lebih tipis dibanding panci enamel, jadi lebih cepat panas. Sementara pada panci berlapis enamel, suhu bakal naik pelan-pelan, jadi nggak bikin nutrisi sayuran gampang larut. Suhu panas berlebih memang gak baik saat merebus sayuran. Panci berbahan lebih tebal seperti enamel bisa mengantarkan panas lebih stabil dan merata. Ibaratnya sih biar lambat asal selamat. Gimana kalau hari ini Unyil bakal ajakin kalian semua makan sesuatu yang tergolong sebagai benda terkeras di dunia? Ini nih teman, tulang kaki sapi. Nah, kalau pada tubuh manusia, tulang terkeras dan terkuat kita adalah tulang rahang dan tulang paha. Ternyata gak jauh beda sama tulang sapi teman. Bagian kakinya tuh kekuatannya jos banget. Makanya bisa menopang badan sapi yang sebongsor itu. Unyil tuh mau ajakin teman semua nyeruput sesuatu yang lembut banget di dalam tulang sapi ini. Yes, sum-sumnya. Sop khas Medan ini rame terus sejak buka 30 tahun lalu. Bisa jumbo begini karena pakainya kaki lembu bagian depan yang usianya udah lebih dari 4 tahun teman. Nah, uniknya, walaupun restonya di Medan, resep sop sumsum legend ini tuh asli Langsa Nanggro Aceh Darussalam teman. Daging sopnya empuk kali karena ngerebusnya aja sampai 5 jam. Wadidaw, gak cuma empuk tapi dagingnya jadi gak amis karena bumbunya sudah meresap sampai ke tulang.
Seporsi lengkap sop sumsum ini disajikan bareng kentang, tomat, dan daun bawang. Bawang goreng dan tambahan perkedel. Tulangnya kudu berdiri nih teman. Terus siram deh pakai kuah kaldunya. Sedep bener. Pertama, seruput dulu kuah kaldunya. Terus masukkan kuah ke dalam tulang sampai nyaris penuh. Habis itu aduk-aduk dan cus sedot. Bakal berasa tuh gurihnya kuah ketemu gumpalan sumsum kental melewati tenggorokan. Udah nih, ya belum dong. Lihat tuh perintilan daging dan lemak yang nempel di tulang. Manggil-manggil banget minta dipotong pakai pisau kecil ini. Cocok kan seni menikmati sop sumsum ini? Udah enak, manfaatnya jempolan teman. Sumsum tuh punya kandungan kolagen tinggi yang bagus banget buat kulit dan tulang kita. Terus glukosaminnya juga jos banget buat menghalau nyeri dan radang sendi. Keren kan? Sop daging, sop campur, dan sop sumsumnya bisa habis sampai 300 porsi ludes loh per hari. Wow, mantap! Wuhuu! Gak berasa ya, udah mau weekend lagi aja. Artinya apa teman? Yes, waktunya kita refreshing sejenak sambil ngelemesin badan biar gak ngambek kalau diajak gerak. Go-kart aja yuk teman. Walaupun musim hujan, dijamin aman. Karena Unyil mau ajakin kalian ke indoor go-kart terpanjang di Tangerang. Wihii! Syarat pertama nih, usia minimal 7 tahun dan berat badan maksimal 100 kilo ya. Kalau syarat pertama udah lulus, lanjut kita pilih deh mau ambil kelas balap yang mana. Ada beginner, junior, dan pro. Bedanya ada di ukuran kendaraan dan kecepatannya. Buat kelas paling cimit, kecepatan maksimalnya cuma 15 km per jam. Nah, kalau yang pro bisa sampai 30 km per jam. Serunya lagi, di sini tuh bebas polusi teman, karena semua armada go-kartnya sudah pakai tenaga listrik. Sekali charge bisa ngebut sampai 5 jam. Syarat berikutnya, kita wajib pakai semua perangkat keselamatan di sirkuit ya teman. Ada haircap atau penutup kepala, helm dan sabuk pengaman. Oke, siap meluncur kita. Setiap sesi balap dijatah durasi 6 menit dengan 7 armada yang siap adu cepat. Dengan sirkuit sepanjang ini, dalam 6 menit seorang pembalap pro bisa tamat 10 rute loh. Nah, buat yang newbie, bisalah 6 kali putaran. Keamanan di jalur lintasan juga proper banget teman. Ada ban pelindung biar nggak terpental kalau mendadak keluar jalur. Pokoknya sesuai sama standar nasional deh. Oh iya, jangan lupa juga ada etika dan aturan di sirkuit. Dilarang curang dengan sengaja menabrak pemain lain ya. Kalau bandel, bakal langsung dikeluarkan dari arena. Kudu jujur dan sportif teman. Buat yang udah tampil maksimal dan jadi juara, dapat sertifikat loh. Mayan banget kan buat latihan awal sebelum jadi pembalap beneran. Nah, gimana? So pasti puas deh habiskan akhir pekan sambil seseruan begini. Manfaatnya banyak loh teman. Gak cuma sehat fisik aja, mental kita juga ikutan tangguh kalau kita sempat melakukan hobi dan kegiatan yang bikin kita happy. Tintin, permisi kakak-kakak, pembalap nomor 1 mau lewat. Ngeng, ngeng. Yah, ketahuan deh Unyil naik ginian.
Waduh, waduh, kok dibanting-banting sih gelasnya? Hati-hati Om, nanti kena unyil tuh. Tenang, ini bukan lagi marah-marah kok, tapi lagi ngetes gelas kaca. Siapa yang biasa minum pakai gelas kaca? Wah, pasti semua pernah kan? Bahan baku pembuatan gelas kaca adalah pasir. Yap, pasir. Tuh, banyak banget kan pasirnya? Pabrik yang memproduksi gelas kaca ini ada di Surabaya, Jawa Timur. Untuk membuat gelas, setidaknya butuh 3 jenis bahan pasir. Pertama adalah pasir silika yang didatangkan dari luar Pulau Jawa. Jenis pasir ini kandungan logamnya sangat rendah, jadi aman deh untuk konsumen. Kemudian ada pasir limestone atau natrium sulfat. Jenis pasir ini fungsinya memperkuat struktur gelas biar nggak gampang pecah. Dan yang ketiga ada ini nih. Yap, pecahan kaca. Pecahan kaca ini juga terbuat dari pasir kan? Nah, daripada dibuang jadi limbah, mendingan diolah lagi deh. Tuang pecahan kaca ke wadah besar ini. Lalu getarkan biar gampang masuknya. Setiap hari pabrik ini bisa menghabiskan lebih dari 100 ton bahan baku untuk membuat perabotan rumah tangga berbahan kaca. Nah, semua bahan sudah masuk nih. Tabung-tabung besar ini akan mengirim bahan baku ke satu tempat peleburan. Bahan baku pasir silika, natrium sulfat, dan pecahan kaca selanjutnya dilebur dengan pemanasan ribuan derajat Celcius sampai membentuk lelehan seperti lahar gunung berapi. Wih, kalau sudah seperti ini, jangan coba-coba pegang deh. Lelehan mirip jeli ini suhunya sampai 1200 derajat Celcius. Kebayangkan panasnya kayak apa? Tuang lelehan ke dalam cetakan. Api yang ada di cetakan ini fungsinya untuk memudahkan proses pembentukan menjadi gelas. Setiap hari pabrik ini mampu membuat gelas kaca sebanyak 700.000 buah loh. Wah, hebat nggak tuh? Gak cuma model begini saja, tapi ada ratusan model lainnya, tergantung permintaan konsumen. Nah, kalau api yang muter-muter ini untuk meratakan sisi atas kaca biar nggak tajam. Berat masing-masing gelas ini sekitar 75 gram. Kalau kurang dari itu atau ada yang bentuknya tidak sesuai, harus dipisahkan dan dilebur lagi. Gelas yang sesuai standar selanjutnya dibawa ke ruang oven. Panjangnya 50 meter lebih nih. Panaskan hingga suhu 600 derajat Celcius. Setelah itu dinginkan lagi ke suhu ruangan untuk menguji kekuatannya. Kalau langsung pecah, berarti gelasnya nggak bagus tuh. Teman, Unyil mau jalan cari pabrik lagi nih. Yuk, sini ikutan. Tapi kok tumben nih ada kaca segede ini digeletakin aja di sini. Ini punya siapa ya? Loh, ya jatuh. Aduh, gimana nih? Unyil bisa dimarahin pemiliknya nih. Aduh. Tapi kok bentar. Bukan sulap, bukan sihir teman. Ternyata kacanya nggak pecah. Wah, keren nih. Unyil selamat deh. Itu kacanya malah mau dilindas. Waduh, awas Om, jangan sampai kacanya pecah. Nanti Unyil kena setrap. Tapi herannya, si kaca tetap utuh, gak mempan segala siksaan teman. Amazing kamu kaca, TOP BGT deh. Mau dihantam model apapun, kamu tetap sekuat Superman. Seng ada lawan.
keren banget ya teman. Apalagi kita mesti bangga dong. Kaca sekuat ini tuh produksi dalam negeri loh. Pabrik kaca tahan banting ini ada di Medan teman. Dan sudah berdiri sejak 20 tahun lalu. Di pabrik ini diproduksi aneka jenis kaca. Baik untuk kebutuhan luar maupun dalam ruangan. Andalannya so pasti kaca super duper kuat alias tempered glass yang sudah lulus standar nasional dan internasional. Wah, jadi penasaran pengen lihat cara bikinnya kan? Yuk, ikutin Unyil. Ini dia bahan utamanya teman, kaca-kaca polos berwarna hijau. Ini karena bahan dasar pembuatan kaca adalah soda kapur yang mengandung oksida besi berwarna kehijauan teman. Kaca-kaca polos diambil satu-satu pakai mesin raksasa yang penuh totolan perekat ini. Terus dibawa ke mesin potong dengan pisau mata intan kayak gini. Manual juga bisa kok teman. Wih, gak pakai lama. Kaca polos tebal 12 mm ini langsung terbagi dengan rapi. Lanjut kita ke step terpentingnya, yaitu proses tempered alias penguatan teman. Caranya dengan memberikan pemanasan dan kimiawi, sehingga kekuatan si tempered glass akan melebihi kaca biasa. Wih, mesinnya serba raksasa ya teman, kayak robot monster di film-film. Nah, di dalam mesin ini, kaca polos tadi akan dipanaskan dengan suhu mencapai 700 derajat Celcius. Ini setara dengan suhu awan panas letusan gunung berapi loh teman. Edun. Panas super tinggi inilah yang bikin permukaan luar kaca menjadi padat dan bagian dalamnya menjadi tegang. Beuh, ternyata itu yang bikin kamu sekuat Gatot Kaca ya? Karena masuk ke kawah Chandra di muka. Wah, kalau dilihat sekilas sih emang gak kelihatan jelas mana kaca tempered dan mana kaca biasa. Lebih kelihatan dari bobotnya teman. Bobot kaca tempered menyusut waktu proses pemanasan tadi. Jadi dia lebih ringan dibanding kaca biasa. Tapi urusan kekuatan gak ada yang bisa ngalahin. Nah, kalau sengaja dipecahkan, kaca tempered akan menghasilkan butiran kecil yang padat. Tapi kalau kaca biasa, pecahannya lebih besar dan berbahaya. Kualitas jempolan dari kaca buatan Indonesia ini sampai bikin Jepang pun mengimpor tempered glass dari sini teman. Si kaca Superman ini dipakai mulai dari bikin pintu, rolling door, lift kaca, meja, rak estetik juga lantai, dan papan tulis. Bahkan jembatan kaca di puncak Gundaling Brastagi Sumatera Utara juga dibikin pakai kaca super kuat ini teman. Muatan jembatan kaca ini bisa sampai 80 orang dewasa loh. Kurang keren apa lagi coba? Wah, salut deh sama kamu kaca. Unyil jadi terinspirasi, pengen jadi sekuat dan stand banting kamu. Tos dulu kita kaca. Unyil tantangin nih, pada kuat nggak diet ponsel? Alias sama sekali nggak menyentuh gadget untuk sementara waktu. Nah, biar kita tetap seru, yuk kita mainan aja. Biar bonding kita bareng sahabat makin lekat dan kinerja otak kita juga bakal makin kuat. Sini, Kemon teman. Unyil ajakin main seru di sebuah kafe unik di kota Medan. Ini dia, Board Game Cafe alias kafe dengan segambreng pilihan aneka permainan. Sambil ngemil, kita bisa pilih lebih dari 400 koleksi aneka permainan. Ada yang klasik kayak ular tangga dan monopoli, sampai yang super kekinian, kayak game dari film populer atau game online. Asik kan? Cukup belanja makanan minuman aja minimal 30.000. Kita udah bisa bebas main sepuasnya, gratis. Di setiap raknya udah jelas semua keterangannya teman. Tinggal lihat stiker warnanya ya. Hijau artinya gamenya simpel dan gampil, bisa buat semua umur.
Nah, kalau stikernya kuning, artinya gampang-gampang susah lah. Nah, kasta tertingginya ini nih, stiker merah yang butuh kinerja otak habis-habisan buat menyelesaikannya. Oh iya, kita juga bisa pilih mau game kecepatan, strategi, trivia, keberuntungan, atau yang lain. Ini namanya game Ticket to Ride. Kita akan diajak berkeliling Amerika Utara naik kereta sambil mengumpulkan kartu berbagai jenis gerbong yang menghubungkan berbagai kota. Makin panjang rutenya, maka makin banyak juga poin kita. Lanjut, kita latihan mengalahkan lawan dengan strategi. Ini dia, Jenga. Setelah kita bangun menara, siap-siap pindahkan satu persatu baloknya. Tapi jangan sampai menaranya rubuh ya. Kita harus bikin strategi nih, biar entar pas giliran lawan, menaranya bakal ambruk. Kita menang deh. Nah, kalau otak kita rajin senam kayak begini, kita bakal dijauhkan dari ancaman pikun dan Alzheimer loh. Jadi awet cerdas sampai kita tua nanti, teman. Sekarang waktunya cepet-cepetan. Ada Visio dan Cookie Box yang menantang kita balapan mencocokkan gambar. Setelah ambil kartu pesanan, segera cocokin sama kartu atau koin kita. Siapa yang paling garcap cocokin semuanya, langsung pencet bel dan menang deh. Nah, sambil main, jangan lupa isi amunisi perut juga, teman. Ingat, tanpa logistik, logika kita nggak bakalan jalan deh. Mainan terakhir ini bikin Unyil penasaran nih. Namanya suspen. Kita ditantang buat menjaga keseimbangan seutas kawat. Kocok dulu dadu. Terus ambil kawat sesuai warna yang keluar. Taruh di pinggiran meja. Dan... ya, kawat Unyil malah jatuh. Kalah deh.